Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman WhatsApp dari teman saya tentang berita asing masuk Kementerian UKM, dan APK menyatakan ini mencederai semangat pemberdayaan. Ya. Diizinkan saya akan membahas beberapa hal ya, sebagai opini ya, sebagai pendapat ya, sebagai sharing. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Retail modern memang nggak bisa kita elakkan ya. Itu akan tumbuh di mana-mana, baik asing maupun lokal ya. Asing salah satunya adalah Family-Mart ya, kalau tidak salah saya dari Jepang, atau lokal ada Indomaret, Alfamart yang menjamur di mana-mana seluruh Indonesia. Ini sesuatu yang mungkin tidak bisa kita cegah pertumbuhannya ya. Namun ada beberapa hal yang kita harus ambil pertimbangan ya. Misalnya ya seperti berita ini ya, bahwa concern daripada Kementerian UMKM maupun Dinas UMKM adalah membuat pemberdayaan kepada teman-teman UMKM ya, yang masih terus harus disupport, didukung untuk bisa menjadi raja di negaranya sendiri, menjadi pasar di negara sendiri, di daerah sendiri. Sehingga kalau ada hal seperti ini justru di kantor UMKM adalah peritel asing, itu sangat mencederai ya, perasaan teman-teman UMKM ya. Berapa persen teman-teman UMKM atau produk UMKM yang ada di modern market seperti itu ya. Kalau dia asing, sanggup nggak dia tidak hanya di kantor UMKM, tapi di segala outlet baik nasional maupun internasional, mungkin masih bisa kita pertimbangkan ya. Kalau produk UMKM mampu dia jual di mancanegara. Tapi kalau sekedar hanya numpang di kantor teman-teman UMKM ini ya, betul itu mencederai perasaan teman-teman UMKM. Jadi kebijakan ini sudah saya pikir tidak tepat lah. Jadi beri kesempatan pada teman-teman UMKM untuk lebih dapat porsi di negaranya, dapat porsi di kantor yang menangani tentang UMKM. Jangan tidak bisa membantu, tapi justru mencederai perasaan. Ini sungguh tidak bijak ya, sungguh tidak pada tempatnya. Jadi siapapun dia mengambil kebijakan perlu ditinjau ulang lah. Ya. Ketika di setiap kantor tidak mampu menyediakan outlet bagi teman-teman UMKM untuk memasarkan produknya, jangan mendatangkan orang lain yang tidak aware tentang UMKM. Saya bukan penentang daripada outlet modern, saya pendukung justru ya. Cuman ya memang tidak semena-mena perkembangannya. Artinya ada pasar-pasar yang bisa dikembangkan untuk outlet pasar modern, tidak sampai kepada desa-desa.
ya, yang dimana masih ada outlet-outlet tradisional bertumbuh kembangkan. Kenapa saya setuju dengan outlet modern? Ini adalah sebuah chain yang besar yang sebenarnya teman-teman UMKM bisa memanfaatkan, ya. Ya, di Aceh ada beberapa teman-teman yang sudah memanfaatkan baik kopi, snack maupun minuman, ya. Sistemnya sudah bagus, penyebaran sudah bagus, outletnya pun sudah banyak. Jadi kalau market ini bisa digunakan oleh teman-teman UMKM, maka itu sangat bermanfaat di dalam pola distribusi, ya. Maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan lah. Apa kebijakan? Misalnya 30% dari total penjualan itu ada produk UMKM dan ditempatkan di depan, tidak di belakang, ya. Memang ada produk UMKM tapi tempatkan belakang, ya percuma saja. Orang tidak belanja, orang tidak melihat produk UMKM. Of course kita perlu kurasi, oke, nggak masalah. Jadi walaupun support pada UMKM tetap, ya, fungsi bisnisnya berjalan, ya, dengan dua model kurasi. Ya, tahap awal memang kita kurasi yang memang standarisasi pasar modern tersebut, yang produknya bisa laku, ya. Yang kedua adalah kurasi produk-produk yang kita siapkan untuk pasar modern tersebut. Jadi kita akan minta teman-teman UKM untuk memperbaikinya, ya, sehingga bisa siap ditempatkan di pasar modern. Itu satu hal kebijakan, ya. Kebijakan kedua adalah yang pernah dikeluarkan oleh keputusan 3 menteri sebelumnya, yang sudah habis masa berlaku, adalah bahwa setiap produk UMKM yang ditempatkan di pasar-pasar modern itu dibeli tunai, ya. Jadi tidak sifatnya titipan, karena kita tahu lah, ya, teman-teman UMKM dalam produksinya membutuhkan modal yang terbatas, sehingga mereka akan menunggu, ya, produk itu laku, ya, terjual, uangnya didapat, baru bisa produksi. Jadi ada masa yang mereka harus duduk manis, ya. Masalahnya, ya, ketika mereka duduk manis, mereka tidak ada pendapatan, dalam masa itu bisa saja dia kolaps. Jadi saya sangat mendukung ada secara historis kita lihat peraturan 3 menteri yang mewajibkan mereka membeli secara tunai, ya. Saya pikir itu nggak jadi masalah karena modal rata-rata di modern ini cukup kuat, ya. Atau ada intervensi dari pemerintah mendukungnya program tersebut, sehingga tidak ada saling memberatkan, ya. Dan jaminannya adalah dari retail modern, ya. Nah, ini akan mendukung, ya, karena kita susah juga ketika jalur distribusi kita tidak mendukung produk UMKM, ya, baik di retail tradisional, ya, maupun retail modern, ya. Jadi harus kita perhatikan, ya. Jadi bagi pemerintah kota, kabupaten, ya, provinsi, itu harus dibuat kebijakan. Oke, boleh masuk misalnya Indomaret, Alfamart ke daerah kita, tapi kita buat syarat, ya, berapa persen produk UMKM terserap dalam pasar itu. Dan jangan tidak ada, ya, atau cuma sedikit sekali 1%, 2%, paling tidak 30% lah, ya. Teman-teman UMKM, ya, kita kurasi, kita tidak tidak menyalahi prinsip-prinsip bisnis, ya. Kita siapkan teman-teman untuk siap untuk pasar modern, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya Indomaret berapa ribu outlet, ya, dan itu bisa tersedia. Mungkin ya kita mapping saja. Ada misalnya teman-teman UMKM yang siap untuk go lokal, artinya Indomaret atau Alfamart yang ada di Aceh saja karena kemampuan dari produksinya, atau yang di Banda Aceh saja, ya. Jadi bisa diklasifikasi, ya, berdasarkan kemampuan sambil mereka meningkatkan
kemampuan produksi sambil mereka meningkatkan omset. Jadi ada pasar yang mereka bisa tempatkan produk dan dibayar cash dan mereka bisa bisa berkembang ya. Karena memang kita sedang terus-menerus berupaya untuk mereka terus berproduksi dan menaikkan omset. Saran bisnis kecil untuk anak muda baru merintis ya. Kita tahulah ya, setiap saat kita mulai dari kecil, tidak mungkin langsung besar, kecuali kita punya modal besar. Ya. Tahap awal adalah apa yang kita produksi, bahwa itu ada pasar. Karena kalau tidak ada pasar, kita perlu effort yang tinggi tidak mempromosikan. Ya. Jadi kita cari produk yang memang ada permintaan pasar. Maka sebelum mulai usaha, kita mulai dulu dengan riset pasar. Kita datang, ya, misalnya usaha jus. Ya. Kita lihat kan banyak sekali orang jual jus di pinggir jalan, di kafe-kafe. Berarti ada pasar. Tinggal kita ngobrol dengan beberapa, masih cukup nggak mereka, atau mereka jual sudah lebih. Ya, atau mereka masih kurang, berarti ada peluang. Atau kita sebagai anak muda, ya kita tinggal modifikasi, ya ATM ya, ambil tiru modifikasi, kita modifikasi. Kenapa harus jus biasa? Buat jus modifikasi, jus kekinian, ya. Dari sisi nama, ya, misalnya campuran, ya, jus galon. Galon itu mangga, melon, campuran mangga. Jadi namanya sudah kita inovasi. Padahal cuma campuran mangga dengan melon. Atau jus company ya, dengan kata lain. Kenapa jus company? Company itu penjajah masa lalu. Maksudnya jus terong Belanda atau yang lain-lain. Yang inovatif dan kreatif. Jadi walaupun pasarnya sudah jenuh, tapi kita berinovasi, kita menciptakan hal-hal yang lain campuran yang menyebabkan lebih enak ya, lebih secara nama juga lebih mengingatkan kepada yang lain ya. Jadi banyak kepada yang lain ya. Jadi banyak konsistensi usaha kita, artinya masih labil. Kita lihat sana maju, kita buat bisnis A. Kita lihat yang B maju, kita buka bisnis. Jadi nggak ada konsistensinya. Jadi perlu konsistensi. Untuk menjaga motivasi kita dalam usaha, maka kita berkumpul bersama teman-teman para pengusaha di komunitas-komunitas pengusaha, saling berbagi, saling sharing, saling kolaborasi. Sehingga menjaga perasaan kita, mental kita untuk tetap konsis terhadap usaha. Kalau kita sendiri bisa saja ketika satu hari penjualannya tidak sesuai dengan target, kita sudah lemah. Kita tidak, ngapain ini usaha habis modal segala macam ya. Tapi ketika kita kumpul bersama-sama, kopi bareng, ya, maka perasaan kita, kestabilan rasa itu akan terjaga. Ya. Kalau misalnya susah mencari teman-teman, ya kita masuk ke komunitas atau masuk organisasi UMKM seperti APIKI misalnya, ya silakan masuk saja, ya. Dan biasanya asosiasi ini atau komunitas ini adalah membuat kegiatan baik pelatihan atau sekedar ngumpul-ngumpul saling sharing, ya, atau saling bantu kombinasikan produknya. Nah itu dasar dulu kita untuk tahap kedepannya, ya. Jadi kita perlu ciptakan produk yang pasar mau, kemudian kita tetap konsisten pada rasa kita menjadi pengusaha, pantang menyerah, dan yang paling penting ada kreatif. Ya berikutnya adalah
jangan jangan malas atau jangan tidak mau menggunakan teknologi-teknologi baru. Ya, walaupun kita masih mengandalkan offline, tapi online ada, ya. Karena online tidak hanya fungsi kita untuk memasarkan produk, tapi meningkatkan value nilai, ya. Jadi orang lebih banyak kenal merek kita. Tapi catatan ya, kalau kita udah kenal merek, jangan lupa daftarkan haki dulu. Hak kekayaan intelektual jangan sudah kita promosikan, kita belum daftar, orang lain daftar. Ya, kita sudah habis uang untuk itu, kita dituntut lagi untuk bayar haji. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga pula. Maka siapkan dokumen-dokumen karena haki sangat penting. Ya. Hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara dan itu merupakan aset terpenting dalam bisnis, ya, yang harus dijaga, didaftarkan supaya negara bisa lindungi kita. Ya, jadi fungsi daripada fungsi daripada media sosial tidak hanya menjualkan ya di marketplace, di TikTok dan lain-lain, tapi juga menaikkan nilai. Ya, misalnya ini kita tadi baru kegiatan dengan Cuka, ya, brand seperti ini ya, kita terus promosikan sehingga ketika dia datang ke pasar misalnya mencari souvenir, dia teringat atau terlihat, wah ini bagus, maka dia akan menentukan pilihan untuk beli produk ini. Karena dia ingat ya, dia pernah lihat ya, nonton di TikTok atau dia pernah search di Shopee ya, Tokopedia, wah ini yang saya cari ya. Jadi gunakan teknologi, apalagi sekarang untuk mendapatkan konten mudah sekali, banyak sekali AI yang membantu membuat konten. Ya, ada beberapa UKM yang sudah lakukan, ya saya lihat ya. Ada Bima Politik Mesin Aceh, ya, udah mulai pakai AI untuk menghasilkan konten. Ya. Tidak perlu membayar aktor, ya. Dia sudah bisa menggunakan aktor-aktor yang memang buatan daripada AI. Sehingga dia bisa menghasilkan satu hari lebih daripada 1000 konten. Ya. Jadi nggak putus, jangan hari ini ada, besok udah nggak ada. Jadi komitmen kita hari ini ada, besok udah nggak ada. Jadi komitmen kita produk kita. Menanamkan produk kita ke dalam benak konsumen. Produk yang dipasarkan. Nah, ini kunci ya awal yang bisa kita lakukan yang tidak menimbulkan tambahan kos. Ya, kita tahulah semua teman-teman itu rata-rata menggunakan smartphone. Ya. Internet di mana-mana, kafe gratis. Jadi nggak jadi kendala, tinggal semangat kita saja. Ya, nggak bisa belajar. Ya. Kita minta misalnya asosiasi ini tolonglah buatkan bagaimana live. Seperti yang dilakukan APIKI, Sodom Raya itu melakukan pelatihan public speaking dan live. Ya sehat Pak Ayah Cik, Bima Politik Mesin Aceh. Ya. Kemudian teknologi lain TikTok misalnya, TikTok banyak cara kita lakukan. Ya bisa kita membuat affiliates ya, produk kita affiliate. Artinya kita masih mulai ini susah lah meng-hire tenaga pemasaran, berapa kita harus gaji ya. Berat juga ya, Ya. Dan mencari tenaga pemasar juga nggak mudah ya. Yang punya keahlian skill di bidang pemasaran ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, produk kita ini kita affiliate-kan. Ya, ada di TikTok, ada di Shopee, ya. Artinya kita bagi komisi kepada teman-teman yang menjualkan produk kita. Sehingga apa? Tenaga pemasar kita di seluruh Indonesia. Ya. Iklan yang paling baik sebenarnya ada iklan yang disampaikan dari mulut ke mulut.
Ya, apalagi yang merekomendasikan orang yang mempunyai kekayaan publik yang well known oleh publik. Ada juga yang jualan secara live, keberanian kita dalam berbicara, maka kita perlu pelatihan public speaking. Ya. Saya lihat di TikTok ada misalnya Bu Mimit, ya, jual kerajinan Aceh, itu live, setiap ada live. Atau yang jual kopi di Takengon, Iwan, ya, kopi Gayo, terus menerus live. Yang beli siapa? Seluruh Indonesia yang beli, tinggal kita ngirim saja. Atau ada yang jual martabak di mana itu? Di Kedah, ya. Ya, live kan masa martabak sehingga orang kenal. Nah, ini nilainya bertambah. Orang ngantri beli martabak, ya. Biasanya kalau beli pakai nomor tuh ngantri di farmasi, ngantri di dokter ambil nomor, ya. Ini beli martabak ngantri pakai nomor, ya. Kemudian belum lagi ada tambahan penghasilan dari sisi yang lainnya. Jadi intinya apa? Ambil peluang, ambil manfaat, ambil kesempatan. Ya, dan itu nggak menambah cost yang berarti, ya. Nilai produk kita naik, brand kita naik. Saya yakin marketnya akan tambah besar. Ya, marketnya akan besar. Coba saja. Dan jangan takut. Ya, kita boleh takut misalnya live kalau misalnya kita buat aneh-aneh. Ya, tapi TikTok pun sekarang ada proteksi. Ya, kalau aneh-aneh ada di blog, ya. Sehingga tidak maksimal kegiatan kita di TikTok live. Ya. Shopee juga ada live, jadi kita live kan produk kita sehingga kita menembus banyak pasar. Ya kan seringkali orang bilang wah efisiensi pasar kita menurun. Ya mungkin di Banda Aceh menurun, tapi kalau kita buka lebih luas, ya buka lebih besar, dan kemampuan kita bisa dengan teknologi ini, maka nggak ada cerita efisiensi, ya. Katakanlah setiap daerah ada yang beli 10, ya kali berapa provinsi, kali berapa kabupaten kota, yang semua sudah terkoneksi dengan internet. Jangan putus asa, ya. Jangan pernah menyerah pada rahmat Allah. Tetap tahan. Jadi kira-kira begitu, ya. Dosen kalau ditanya jawabnya panjang, ya. Oke, kemudian apa? Kita kembali lagi ke tadi, ya. Jadi kita memang bukan menolak kemajuan, ada retail modern, tapi bagaimana kemajuan itu bermanfaat, seperti yang TikTok tadi, bermanfaat bagi kita. Nah, pemerintah harus aware seperti itu. Ya, kita hargai ketika TikTok mengambil market yang besar, yang menggabungkan antara media sosial dan e-commerce, sehingga dihentikan, dipecah, jalan lagi. Nah sekarang, itu juga bisnis, ya, bisnis. TikTok mengambil alih saham daripada Tokopedia. Nah ujung-ujungnya monopoli lagi. Masalah utamanya di teknologinya adalah ada yang milikasi dengan algoritma. Algoritma ini menentukan produk mana, jadi customer diarahkan produk mana yang dibeli, sehingga apa yang terjadi, produk UMKM juga akan tersisihkan. Yang kedua, karena dia monopoli, efeknya apa? Dia akan mencas harga yang berlebihan, sehingga kita tidak lagi menarik menggunakan teknologi ini. Ya, bagi teman-teman UKM, ya efeknya adalah yang bisa melakukan itu adalah usaha-usaha besar, karena dia punya modal besar, ya dia bisa bakar uang lah istilahnya, atau mampu membayar kos-kos tambahan, ya. Jadi pemerintah harus aware, walaupun memang katanya mau dipanggil, ya, ada Menteri UMKM, ya, Pak Maman, ya. Dicoba dilihat secara jeli, sehingga tidak ada yang dikorbankan, ya.
Karena kita apa? Kita memang menjaga teman-teman UKM. Teman-teman UKM ini yang selalu di setiap sore ini menyelamatkan ekonomi bangsa. Ya, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran. Suka nggak suka, ya itulah yang terjadi. Jadi kalau tidak dijaga, itu akan memperburuk perekonomian bangsa di daerah lebih-lebih. Ya, jadi harus aware lah. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ya adanya di retail asing di kantor di mana mestinya banyak UMKM, justru retail asing lah yang merajainya, itu menciderai. Saya setuju dengan pendapat Apigi. Ya, ini menciderai semangat pemberdayaan. Ya. Kecuali, dan kadang-kadang saya senang untuk oke lah kita berdamai. Damainya gimana? Ya, 30% produk UMKM ada di Family Mart. Tidak hanya di Indonesia, karena dia ada asing, juga di negara-negara yang ada Family Mart. Ada produk kita, mungkin kalau dari nasional 30%, kalau di luar negeri itu 10%. Tinggal kita cari prosesnya bagaimana. Ya, nah itu masih memungkinkan kita berdamai dengan mereka. Tapi kalau tidak ada kemanfaatan, mohon maaf nih, betul-betul menciderai ya semangat ini, semangat membantu teman-teman UKM, semangat untuk menumbuhkan UMKM, semangat untuk memasarkan produk-produk UMKM. Jadi nggak bisa sembarangan lah. Ya. Jadi kita mohon kepada pemangku kepentingan, kepada pemegang kebijakan, pemerintah, DPR, ya, untuk melihat lebih jeli. Ya. Kita tidak menentang, yuk kita kerjasama, yuk kita sama-sama support teman-teman UKM. Ya. Jangan lupa beli, pakai dan bangga. Ya. Teman-teman UKM, ini saudara-saudara kita yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa, yang selama ini mendukung menurunkan tingkat kemiskinan, yang selama ini mendukung mengurangkan pengangguran. Dan mari juga kita terus-menerus menemukan semangat wirausaha sehingga anak-anak muda ya terus bersemangat dalam menjadi pengusaha, karena menurut riset katakan Gen Z ini nggak sesuai dia bekerja. Maka banyak perusahaan yang tidak menerima Gen Z ini. Tapi riset mengatakan bahwa mereka sesuai adalah sebagai pengusaha. Jadi mari ya bangun ekosistem wirausaha supaya anak muda mau masuk ke ranah ini. Bangun fasilitas berwirausaha, ya, bangun fasilitas pasar, bangun kesempatan ya kepada mereka, beri seluas-luasnya ya mereka untuk berwirausaha. Jangan ada aturan-aturan yang justru membatasi mereka untuk bergerak, untuk mengeluarkan ide-ide yang bernas. Apalagi sektor kreatif ya, sektor kreatif ada 17 subsektor yang terbuka luas. Ya, terbuka luas bagi siapapun, ya, bahkan akan direncanakan dengan kemajuan teknologi ini bertambah 3 subsektor kreatif menjadi 20, termasuk AI tadi. Jadi AI bukan hanya sekedar aplikasi, juga sumber daripada pendapatan bagi kita semua. Baik, ini adalah sekedar opini hari ini, hari Rabu, ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat, ya, bukan merupakan kritikan, tapi hanya pendapat, sharing, ya, mudah-mudahan bisa diambil kemanfaatan dan UMKM kita terus maju, bergerak, dan akan mampu menyelamatkan perekonomian bangsa, mampu menyelamatkan peradaban bangsa. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.